Mbah, kenapa saya masang L ukurannya sama tapi malah kebakar L-nya? L yang baru pas tak nyalain HP-nya. Oke. Berarti ketika misalnya abang ganti L, kawan-kawan ganti L, berarti di jalur L tersebut, di jalur lilitan tersebut ada yang bocor. Lilitan itu hanya sebagai penghubung saja, sebagai jembatan. Kalau satu sisi dari jembatan itu ada yang short, maka shortnya akan nyebrang ke kaki satunya. Shortnya akan nyebrang ke kaki satunya. Jadi kalau kita asumsikan seperti ini, contoh ini lilitan nih, gede banget kan ya. Seharusnya yang namanya lilitan, baik ini saya ambil contoh di handphone yang saya pegang ya. Ini lilitan kebetulan. Nih, kita buktikan dengan pengukuran. Dengan pengukuran ini terhubung, ini short. Maksudnya bukan short dengan short ke ground, bukan. Short antara satu kaki dengan kaki lainnya. Ya, harus dibedakan ini. Jika di kaki sebelah ini, misalnya waktu kita angkat komponen ini, dia adalah ground, ya. Dia adalah ground, aslinya memang ground. Begitu kita pasang, ya tentu ground akan nyebrang ke sini, nyebrang ke sebelah kiri. Padahal tidak pernah tentu, ya tidak mungkin tentu si pembuat rangkaian handphone ini membuat satu kaki lilitan yang besar seperti ini adalah ground. Nggak mungkin. Pasti satu sisinya adalah jalur. Entah itu masuk ke IC, masuk ke komponen lain dan sebagainya. Jadi kalau Bang Parito masang lilitan ternyata dia terbakar, berarti satu kakinya ini tanda tanya, dia terhubung kemana nih? Nah, untuk enaknya, untuk taunya, kita harus klik atau kita buka bitmap, buka di bitmap kaki ini terhubung kemana saja. Nah, itulah yang tersangka penyebab L-nya terbakar. Jadi bukan L-nya yang bermasalah sebenarnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bang Parito ya. Jadi kalau kita pasang L-nya panas, L-nya terbakar, L-nya putus lagi, berarti bukan L-nya. Ya. Bukan L-nya, tetapi jalur yang menuju L tersebut. Yang menuju, contoh misalnya ini terhubung ke kapasitor ini misalnya. Ini kita ukur, ini terhubung nggak nih? Nah, ini kan terhubung nih antara L ini dengan kapasitor ini kan terhubung nih. Ke sini terhubung nggak? Terhubung juga. Ini terhubung juga. Oke. Seandainya begitu kita anggap kata kapasitor ini bocor, seharusnya kan tidak boleh bocor tuh. Wong dia sebagai penstabil atau penyimpan tegangan sementara tidak boleh bocor. Seandainya dia bocor, maka L ini akan ikut bocor, akan ikut jadi ground dia. Ya, contoh ini saya konsletkan, saya kasih timah. Ya, saya kasih timah di kaki ini. Nah, kayak gini. Nyatu kan ya? Nyatu dong dia. So, anggap kata ini simulasi short. Jadi seandainya ini short, maka nih kita lihat nih. Ini jadi ground nih. Ini jadi ground juga. Loh, lilitan kan tidak boleh ground. Berarti ada jalur yang terhubung dengan lilitan ini yang jadi ground. Lah, ciluk, Mbak. Ini dia tadi. Karena kita groundkan ya. Jadi kalau Bang Parito, kawan-kawan, nemukan L tiap diganti kok terbakar, tiap ganti terbakar, berarti jalur yang di L ini, yang terhubung ke L ini ada yang short ke ground. Entah itu IC, entah itu komponen pasif, pasti ada yang short. Cara gampangnya apa? Buka Borneo schematic, buka bitmap, cari komponen L-nya ini, lalu klik
kaki yang short tadi terhubung kemana dia. Jadi untuk memastikan lagi L ini harus kita angkat. Ya. Ini kalau kita ukur kan tadi short ya. Kemudian ini kita ukur juga short. Jelas ya? Jelas dia short. Karena apa? Nyebrang nih, diseberangkan ke sini. Nah, ini harus kita angkat dulu kalau untuk nyari tersangkanya. Kalau kita tidak punya bitmap, ya, kalau kita tidak punya bitmap kawan-kawan, kasus yang dialami oleh Bang Parito tadi itu harus kita angkat lilitannya. Lilitannya kita angkat seperti ini, walaupun ini simulasi. Oke. Nah, oh putus tuh, lilitannya putus. Jumperannya ini kita groundkan. Nah, ini saya simulasikan ya kawan-kawan ya. Tadi kasus Bang Parito, begitu dia ganti L-nya dicabut nih, udah nggak short. Tapi begitu dia pasang L-nya, short lagi. Ya, short lagi. Kasusnya seperti ini. Nah, ini kita ukur. Ini tidak short ya. Tidak short, walaupun dia putus karena apa? IC ini tidak terpasang. Nah, ini juga tidak terhubung ya. Tapi kaki ini terhubung ke sini nih. Ya, terhubung ke sini, terhubung ke sini, terhubung ke sini. Nah, ini saya shortkan dengan ground. Kita pengen lihat nanti jebol enggak? Kita akan tembak dengan power supply, putus enggak dia? Ini otomatis saya menampilkan ke kawan-kawan angkat pasang komponen ya. Nah, ini cuma simulasi. Nah, biar dia seolah-olah short. Atau sebenarnya kalau lebih mudah lagi, ya, nggak perlu kita jumper seperti ini, ya. Kita kasih aja dia lilitan, udah beres. Jadi simulasinya. Potong. Ini loh biar kan biar enak nyontohkan ya. Ini hanya contoh kalau terjadi short. Nah, otomatis ya, kalau kayak gini terhubung dong. Kaki lilitan tadi ini kan nggak ground nih. Kita lihat ground nggak jadinya. Jadi ground ya. Kenapa? Karena ini kita satukan ini kaki. Nah, sekarang begitu lilitan ini dicabut, kan seolah-olah groundnya hilang. Padahal yang hilang tuh hanya di sini. Waktu terpasang lilitan, ya seperti ini. Waktu terpasang lilitan kan dia jadi nyatu nih. Nah, jadi ground juga dia. Oke? Nah, caranya bagaimana, Bang? Abang-abang sekalian,
Caranya bagaimana? Caranya tembak atau kasih tegangan di sini menggunakan power supply. Kira-kira nih, jadi putus enggak ini? Ya, kita bisa menggunakan ini. Kasih kawat. Kasih ini, kabel power supply. Ya, kita bisa menggunakan MBR ini otomatis. Ini saya menggunakan MBR ya. Ini tergantung nih, apakah tadinya tegangan di sini itu berapa volt. Jadi juga jangan main hantam 4 volt ya kawan-kawan ya. Kita harus mulai dengan tegangan yang kecil terlebih dahulu. Ini contohnya kalau memang dia 4 volt. Ini hanya contoh. Ya, kita lihat. Tuh, lihat. Udah sap ya. Nah, karena ini di sini dia nih. Ini timahnya langsung cair di sini. Begitu kita tembak di sini tuh, terbakar kan? Jadi kalau misalnya kita tembak di sini sama nggak? Ya, sama sebenarnya. Nah, sampai meleleh timahnya ini. Karena kita tembak pakai 4 volt. Berapa ampere naiknya? Lihat dari situ. Nah, berapa naiknya coba? 12 ampere. Padahal menggunakan tegangan 4 volt. Ya. Seperti itu.